Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisil Pakwita Ramadhani dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang life cycle costing. Yang pertama, pengertian biaya siklus hidup atau life cycle costing. Life cycle costing atau biaya siklus hidup merupakan teknik manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memonitor biaya produk selama siklus hidupnya. Siklus hidup meliputi semua tahap, mulai dari perancangan produk dan pembelian bahan baku hingga pengiriman dan pelayanan atas produk yang sudah jadi. Jadi, manajemen siklus hidup berfokus pada aktivitas pengelolaan rantai nilai sehingga terbentuk keunggulan bersaing jangka panjang. Untuk mencapai tujuan ini, manajer harus menyeimbangkan biaya hidup keseluruhan produk, metode pengiriman, inovasi, dan berbagai atribut produk termasuk kinerja, keistimewaan yang ditawarkan, keandalan, kecocokan, ketahanannya, keindahan, dan kualitas yang dimiliki. Life cycle costing menurut para ahli. Menurut Fuller dan Peterson, life cycle cost adalah suatu metode ekonomi dalam mengevaluasi proyek atas semua biaya yang timbul mulai dari tahap pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pembuangan suatu komponen dari sebuah proyek, di mana hal ini dijadikan pertimbangan yang begitu penting untuk mengambil suatu keputusan. Menurut Barringer dan Weber, life cycle cost adalah suatu konsep permodelan perhitungan biaya dari tahap pemulaan sampai pembongkaran suatu aset dari sebuah proyek sebagai alat untuk mengambil keputusan atas sebuah studi analisis dan perhitungan dari total biaya yang ada selama siklus hidupnya. Tujuan dan manfaat biaya siklus hidup. Tujuan dan manfaat biaya siklus hidup yang pertama, meningkatkan kesadaran akan biaya atau ongkos, faktor yang menyebabkan biaya dan sumber yang dibutuhkan. Yang kedua, dapat mengevaluasi alternatif aset yang harus dipilih dengan memperhatikan kinerja selama aset tersebut akan dipakai. Yang ketiga, dapat mengevaluasi dan memilih aset dengan memperhatikan kesesuaian kinerja dan layanan yang diinginkan. Yang keempat, dengan penerapan LCC, biaya operasi dan pemeliharaan dapat dikurangi. Yang kelima, dapat menjelaskan hubungan antara fungsi dan keandalan dengan biaya atau ongkos. Yang keenam, mengerti latar belakang secara teori tentang time value of money dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, manajemen yang bersaing di kelas dunia tidak cukup hanya memperoleh informasi biaya periodik yang dihasilkan oleh sistem akuntansi tradisional. Namun, jauh lebih penting dari itu, manajemen memerlukan informasi product life cycle cost yang memungkinkan manajemen melakukan strategic cost analysis pada saat mempertimbangkan peluncuran produk baru, penghentian produksi produk yang ada, dan produk profitability analysis. Semakin pendeknya daur hidup produk, semakin memerlukan perancangan yang matang. Keseluruhan pendapatan dan biaya yang diproyeksikan selama daur hidup produk, agar investasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk desain dan pengembangan produk dan untuk mesin dan equipment yang bersangkutan dengan produk dapat tertutup dari kas masuk bersih selama daur hidup yang diperkirakan. Selanjutnya, alasan mengapa harus menggunakan siklus biaya hidup. Yang pertama, project engineering ingin meminimalkan biaya modal. Yang kedua,
Maintenance engineering ingin meminimalkan jam perbaikan. Yang ketiga, produksi ingin memaksimalkan jam operasi. Yang keempat, reliability engineering ingin membatalkan kegagalan. Yang kelima, akuntansi ingin memaksimalkan nilai sekarang bersih proyek. Yang keenam, pemegang saham ingin meningkatkan kekayaan pemegang saham. Yang ketujuh, siklus biaya hidup dapat digunakan sebagai alat keputusan manajemen untuk menyinkronkan konflik divisi dengan memfokuskan pada fakta, uang, dan waktu. Yang kedelapan, dengan menggunakan siklus biaya hidup, supplier dapat mengoptimalkan desain mereka dengan mengevaluasi alternatif dan dengan melakukan studi trade-off. Supplier juga dapat mengevaluasi berbagai strategi biaya operasi dan pemeliharaan untuk membantu pengguna produk. Dan selanjutnya, dengan menggunakan siklus biaya hidup, pelanggan dapat mengevaluasi dan membandingkan produk-produk alternatif. Pelanggan juga dapat menilai kelayakan ekonomi proyek atau produk. Selanjutnya, tahapan-tahapan yang meliputi biaya siklus hidup. Yang pertama, riset dan pengembangan. Yang kedua, perancangan produk termasuk membuat prototipe, melakukan target costing, dan pengujian. Ketiga, produksi, pembuatan, inspeksi, dan pengepakan dan penggudangan. Selanjutnya, pemasaran, promosi, dan distribusi. Dan yang terakhir, penjualan dan pelayanan. Siklus akuntansi biaya dalam suatu perusahaan mengikuti siklus kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan. Siklus akuntansi biaya untuk perusahaan manufaktur dimulai dengan pengolahan bahan baku di bagian produksi dan berakhir dengan penyerahan produk jadi ke bagian gudang. Dalam perusahaan tersebut, siklus akuntansi biaya dimulai dengan pencatatan harga pokok bahan baku yang dimasukkan ke dalam proses produksi. Dilanjutkan dengan pencatatan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang dikonsumsi untuk produksi, serta bagian akhir dengan disajikannya harga pokok produk jadi yang diserahkan oleh bagian produksi ke bagian gudang. Life cycle costing atau biaya daur hidup produk memberikan perspektif jangka panjang karena mempertimbangkan semua biaya selama siklus hidup produk atau jasa. Ini adalah gambar jenis biaya siklus hidup atau life cycle costing yang terdiri dari biaya hulu, biaya produksi, dan biaya hilir. Biaya hulu merupakan biaya yang dikeluarkan ketika perusahaan bersiap untuk memulai proses produksinya, terdiri dari riset dan pengembangan, desain yang membuat prototipe, pengujian, teknis, dan pengembangan kualitas. Biaya produksi terdiri dari pembelian, biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung. Biaya hilir. Biaya hilir merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan ketika terjadi proses yang terlibat dalam pengiriman produk kepada pelanggan, terdiri dari pemasaran dan distribusi, pengemasan, pengangkutan, promosi, advertensi, dan pelayanan, serta garansi keluhan, pelayanan, pertanggungjawaban produk, dukungan kepada pelanggan. Yang pertama, biaya hulu. Biaya hulu terdiri dari riset dan pengembangan, desain yang membuat prototipe, pengujian, teknis, dan pengembangan kualitas.
Di sini kita akan membahas tentang desain. Karena manajer mempertimbangkan biaya hulu dan hilir. Pengambilan keputusan pada tahap desain merupakan sesuatu yang penting. Meskipun biaya yang terjadi pada tahap desain mungkin hanya merupakan persentase yang kecil dari total selama biaya siklus hidup. Keputusan pada tahap desain membuat perusahaan berkomitmen pada rencana produksi, pemasaran, dan layanan yang ada. Oleh karena itu, biaya desain mempengaruhi sebagian besar lainnya yang dikeluarkan selama siklus produk tersebut. Faktor-faktor penentu keberhasilan pada tahap desain ada 4. Yang pertama, mempercepat waktu peluncuran ke pasar. Yang kedua, menurunkan biaya layanan atau perbaikan yang diharapkan. Yang ketiga, mempermudah produksi. Yang keempat, merencanakan dan mendesain proses. Ada 4 metode desain yang umum sebagai berikut. Yang pertama, rekayasa teknik dasar. Rekayasa teknik dasar merupakan teknik di mana desainer produk bekerja secara terpisah dari fungsi pemasaran dan produksi untuk mengembangkan desain dengan rencana dan spesifikasi khusus. Yang kedua, pembuatan prototipe. Pembuatan prototipe merupakan mode di mana model-model fungsional dikembangkan dan diuji coba oleh para teknisi dan pemakaian yang dipilih untuk percobaan. Yang ketiga, templating. Templating merupakan metode desain produk yang ada pada saat ini, ditambahkan atau dikurangi agar sesuai dengan spesifikasi produk baru yang diharapkan. Yang keempat, rekayasa simultan. Rekayasa simultan merupakan perkembangan yang penting. Perkembangan penting baru yang merupakan pengganti pendekatan rekayasa dasar. Sebaliknya, rekayasa simultan merupakan pendekatan yang terintegrasi, di mana proses desain atau teknis dilakukan selama siklus hidup biaya oleh tim-tim lintas fungsi. Sini kita akan melanjutkan penjelasan tentang pengujian. Proses dan materi pengujian yang dipilih biasanya dilakukan dengan menerapkan dengan teknik-teknik eksperimental secara formal dan sekaligus dijadikan landasan untuk tahap perencanaan berikutnya yang lebih mendetail yang nantinya akan diuji. Pada tahap pelaksanaan masih akan dilakukan pengujian lebih lanjut sampai dihasilkan produk yang benar-benar optimal hingga dapat dianggap selesai. Selanjutnya, pengembangan kualitas dalam zaman quality assurance. Konsep kualitas mengalami perluasan dari konsep yang sempit hanya terbatas pada tahap produksi ke tahap desain dan koordinasi dengan departemen jasa atau seperti perencanaan, pengendalian produksi, dan pergudangan. Biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari pembelian, biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi meliputi semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi, yaitu semua biaya dalam rangka pengolahan bahan baku
menjadi produk selesai yang siap untuk dijual. Yang pertama, biaya bahan baku. Bahan baku adalah berbagai macam bahan yang diolah menjadi produk selesai, dan pemakaiannya dapat diidentifikasi secara langsung atau diikuti jejaknya, atau merupakan bagian dari produk tertentu. Biaya bahan baku adalah harga perolehan berbagai macam bahan baku yang dipakai di dalam kegiatan pengolahan produk. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang jasanya dapat diidentifikasikan atau diikuti jejak manfaatnya pada produk tertentu. Biaya tenaga kerja langsung adalah balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja langsung, dan jejaknya manfaatnya dapat diidentifikasikan pada produk tertentu. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Contohnya, seperti biaya reparasi dan pemeliharaan aktivitas tetap pabrik. Selanjutnya, biaya produksi langsung. Biaya langsung berkaitan dengan objek biaya tertentu dan dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomi atau efektif biaya. Contohnya, biaya kaleng atau botol untuk produk teh botol. Biaya produksi tak langsung. Biaya produksi tak langsung berkaitan dengan objek biaya tertentu, namun tidak dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomi atau efektif biaya. Contohnya, biaya gaji supervisor. Nah, selanjutnya saya Dinda Yuwana akan menjelaskan tentang biaya hilir. Nah, biaya hilir ini terdiri dari pemasaran dan distribusi pengemasan serta pengangkutan. Contohnya, promosi, advertensi, dan pelayanan serta garansi keluhan, pelayanan, pertanggungjawaban produk, dan layanan kepada pelanggan. Nah, biaya hilir yang pertama itu ada biaya pemasaran. Nah, biaya pemasaran adalah meliputi semua dalam melaksanakan kegiatan pemasaran atau kegiatan untuk menjual barang dan jasa perusahaan kepada para pembeli sampai dengan pengumpulan piutang menjadi kas. Sesuai dengan fungsi pemasaran, biaya pemasaran digolongkan menjadi yang pertama, biaya untuk menimbulkan pesanan, contohnya seperti biaya promosi dan lain-lain. Yang kedua, biaya untuk melayani pesanan, diantaranya biaya fungsi penggudangan dan penyimpanan produk selesai, biaya fungsi pengepakan dan pengiriman, biaya fungsi pemberian kredit dan penagihan piutang, serta biaya fungsi administrasi penjualan. Selanjutnya, biaya promosi. Nah, biaya promosi ini merupakan sejumlah dana yang dikucurkan perusahaan ke dalam promosi untuk meningkatkan penjualan. Biaya promosi dapat dikategorikan sebagai biaya langsung apabila terikat langsung dengan suatu produk atau proyek. Tetapi, apabila biaya promosi ini bersifat umum, maka seluruh kegiatan perusahaan dapat dikategorikan sebagai biaya operasi. Selanjutnya, biaya layanan konsumen. Nah, biaya layanan konsumen ini adalah sekumpulan biaya yang dikeluarkan untuk mengevaluasi, mendapatkan, dan menggunakan produk jasa tersebut. Metode analisis cost life cycle. Yang pertama itu ada target costing. Nah, target costing ini penentuan biaya target yang digunakan untuk mengelola biaya, terutama dalam aktivitas desain. Yang kedua, teori kendala. Teori kendala ini digunakan untuk mengelola biaya produksi. Yang terakhir, life cycle costing. Nah, ini digunakan pada seluruh cost life cycle untuk meminimumkan biaya secara keseluruhan. Selanjutnya, target costing.
Target biaya atau target costing ini adalah metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga kompetitif. Dengan demikian, perusahaan memperoleh laba yang diharapkan. Secara umum, penetapan target biaya atau target costing adalah proses memastikan dan mencapai biaya aliran penuh, di mana produk yang dimaksud dengan persyaratan khusus, dengan harga jual yang diantisipasi selama periode tertentu. Manajemen ini melibatkan penentuan biaya maksimum yang harus dikeluarkan untuk produk baru, diikuti oleh pembangunan sampel yang dapat dibuat secara menguntungkan untuk angka biaya target tersebut. Namun, tentu saja metode ini mesti memiliki tahap penentuan biaya dan pengembangan produk. Selanjutnya, target costing. Target costing ini berlaku untuk produk baru dan generasi berikutnya dari suatu produk. Teknik metode ini dimulai dengan memahami pasar secara menyeluruh dan niat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, menyangkut kualitas produk, fitur, ketepatan waktu, dan harga. Adapun rumus yang menentukan biaya target dengan cara biaya target sama dengan harga jual yang diantisipasi dikurang laba yang diinginkan. Target costing atau biaya target mengacu pada perkiraan biaya produk yang dicapai dengan mengurangi margin keuntungan yang diinginkan dari harga pasar yang kompetitif. Selanjutnya, target costing. Tahap penentuan biaya target yang pertama, tentukan harga jual untuk produk baru dan estimasi output dari analisis pasar dan target laba. Yang kedua, penentuan target biaya dengan mengurangi keuntungan dari harga jual. Yang ketiga, analisis biaya fungsional untuk komponen dan proses tertentu. Yang keempat, tentukan perkiraan biaya produk. Yang kelima, buat perbandingan antara perkiraan biaya dan biaya target. Yang keenam, jika perkiraan biaya lebih besar dari yang ditargetkan, maka ulangi analisis biaya untuk mengurangi perkiraan biaya. Yang ketujuh, keputusan terakhir yang harus diambil pada pengenalan produk setelah perkiraan biaya tepat sasaran. Yang terakhir, manajemen biaya saat produksi dilakukan. Selanjutnya, target costing, prinsip penetapan atau penentuan biaya untuk cost berdasarkan harga. Ada 6. Yang pertama, tim lintas fungsional. Yang kedua, fokus pelanggan. Yang ketiga, fokus pada desain dan proses produk. Yang keempat, pengurangan biaya siklus hidup. Yang kelima, keterlibatan rantai nilai. Yang keenam, target costing adalah semua tentang perencanaan atau proyeksi biaya suatu produk sebelum diperkenalkan, untuk memastikan bahwa produk dengan margin rendah tidak diperkenalkan, karena mereka tidak dapat menuai hasil yang memadai. Ini juga digunakan untuk mengendalikan spesifikasi desain dan teknik produksi, dan mendorong fokus pada pelanggan. Teori kendala. Teori kendala adalah suatu upaya untuk memfokuskan perhatian manajer pada kendala atau pemborosan yang memperlambat proses produksi. Tujuan teori of constraint atau manajemen kendala adalah untuk mencapai keuntungan perusahaan secara maksimal, sehingga teori ini dalam kajian manajemen berfokus pada peningkatan laba. Jenis-jenis teori kendala menurut sumbernya yaitu terbagi menjadi 2, internal constraint dan external constraint. Yang pertama, internal constraint. Internal constraint merupakan kendala yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya, keterbatasan jam kerja pegawai atau keterbatasan mesin produksi sehingga tidak dapat memaksimalkan hasil produksi semaksimal mungkin. Yang kedua, external constraint merupakan kendala perusahaan yang berasal dari luar. Misalnya,
keterbatasan supplier atau kualitas bahan baku yang kurang baik sehingga dapat menurunkan minat konsumennya. Faktor kendala dalam perusahaan mengacu dari pengertian manajemen constraint. Secara umum dalam sebuah bisnis, constraint dilakukan terhadap 3 kelompok faktor utama yang penting dan sudah menjadi batasan yang khas dalam sebuah perusahaan, yaitu diantaranya yang pertama, resource constraint. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kendala sumber daya, yang meliputi batasan pada kemampuan faktor input seperti bahan baku, jam mesin, dan jam kerja karyawannya. Yang kedua, market research constraint. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kendala dalam pasar, di mana seringkali terdapat tingkat minimal dan maksimal hasil penjualan produk perusahaan selama periode perencanaan. Yang ketiga, balance constraint. Ini merupakan kendala yang berasal dari faktor keseimbangan perusahaan yang dapat diidentifikasi sebagai produksi selama siklusnya. Tahapan dasar teori kendala. Dalam teori kendala, terdapat metode yang spesifik untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi berbagai kendala yang ada. Berikut ini adalah 5 tahapan dasar teori kendala, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kendala. Berbagai kendala yang ada pada perusahaan dapat diklasifikasikan, baik itu kendala internal maupun kendala eksternal. Yang kedua, mengeksploitasi kendala. Ini adalah upaya perbaikan cepat terhadap seluruh kendala yang ada dengan memanfaatkan semua sumber dayanya. Yang ketiga, subordinasi dan sinkronisasi kendala. Ini adalah aktivitas melakukan peninjauan terhadap semua kegiatan lain dalam proses manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa ada keselarasan. Yang keempat, mengangkat kendala yang mengikat. Ini adalah suatu aktivitas memulai program perbaikan yang berkelanjutan dengan mengurangi keterbatasan pada kendala yang mengikat atas kinerja perusahaan. Yang kelima, evaluasi ulang terhadap prosesnya. Langkah ini berupa pengingat untuk terus memperbaiki kendala yang ada dan kemudian segera beralih pada kendala berikutnya. 세상에 모서리 구부정하게 커버린 걸칫거리 outsider. Untuk contoh soal pada PT Giant memproduksi dan menjual 3 macam produk A, B, dan C ke negara-negara tetangga. Pada berikut ini, ada data yang berkaitan dengan ketiga produk tersebut. Keterangan pada permintaan dalam unit A 140, permintaan dalam unit B 110, permintaan dalam unit C 120. Sedangkan harga jual per unit A 150 US dollar, harga jual per unit B 170 US dollar, harga jual per unit C 145 US dollar. Untuk biaya bahan baku per unit A 70 US dollar, biaya bahan baku per unit B 70 US dollar, biaya bahan baku per unit C 80 US dollar. Dan tenaga kerja langsung dalam menit per unit
A 14 tenaga kerja langsung dalam menit per unit, B 22 tenaga kerja langsung dalam menit per unit, C 9. Ditanya, 1. Hitunglah kontribusi per menit tenaga langsung untuk masing-masing produk. 2. Tentukan komposisi produk terbaik. Anggaplah ada 5 karyawan. Ada waktu istirahat, pelatihan, dan pertemuan reguler. Menit yang tersedia per harinya adalah 3.150 menit. Untuk jawaban yang pertama, kontribusi per unit sama dengan harga jual per unit dikurang biaya bahan baku per unit. Dan untuk kontribusi per menit sama dengan kontribusi per unit dibagi tenaga kerja langsung per unit. Untuk kontribusi per unit pada produk A, 150 US dollar dikurang 70 US dollar sama dengan 80 US dollar. Untuk produk B, 170 US dollar dikurang 70 US dollar sama dengan 100 US dollar. Pada produk C, 145 US dollar dikurang 80 US dollar sama dengan 65 US dollar. Sedangkan untuk kontribusi per menit pada produk A, 80 dibagi 14 sama dengan 5,7. Pada produk B, 100 dibagi 22 sama dengan 4,5. Dan yang terakhir pada produk C, 65 dibagi 9 sama dengan 7,2. Untuk jawaban nomor 2, analisis untuk keputusan komposisi pada produk dengan kendala mengikat jumlahnya menit yang tersedia per hari sebanyak 3.150 menit dan akan didistribusikan untuk 3 produk dengan komposisi menit yang dibutuhkan pada produk C, permintaan dikali waktu tenaga kerja langsung. Permintaan 120, waktu tenaga kerja langsung 9 menit. Jadi 120 dikali 9 menit. Hasilnya 1080 menit. Sedangkan produk A, permintaan dikali waktu tenaga kerja langsung. Permintaan 140 dan untuk waktu tenaga kerja langsung 14 menit. Jadi 140 dikali 14 menit untuk hasilnya 1960 menit. Dalam hal ini ada perhitungan waktu tenaga kerja langsung berdasarkan waktu terkecil.
Untuk rumusnya, kelebihan menit untuk produk pada B 3150 dikurang 1080 dikurang 1960 dan hasilnya 110 menit. Sedangkan rumus untuk komposisi pada produk B, kelebihan menit dibagi waktu tenaga kerja langsung. Kelebihan menit 110 untuk waktu tenaga kerja langsung 22. Jadi 110 dibagi 22 untuk hasilnya 5 menit. Dari analisis tersebut dapat diketahui komposisi produk terbaik sebagai berikut. Pada produk A sebanyak 140 unit. Untuk 140 unit ini merupakan permintaan untuk produk A. Sedangkan pada produk B nilainya 5 unit. Dan yang terakhir ada produk C. Pada produk C nilainya 120 unit. Untuk 120 unit ini merupakan permintaan pada produk C. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika sekiranya ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't stop the music 왜 멈춰 있어 춤추듯 돌아가 Life is a party so 딱히 말 안 해도 TikTok TikTok Life is still going on 그저 흘러가 Hey DJ play that song 다음 노래 It's like a music box 걱정은 그만해 오늘은 즐겨봐 잠시라도 Life is still going on 아무튼 흘러가 야 요즘 왜 그리 풀이 죽어있어 야 어깨 좀 펴라 옆에 내가 있어 인생이 간 게 뜻대로 안 되지 참 맘이 간 게 맘대로 안 되지 That's right 어른이 되가나 봐 사는 게 그런가 봐 사람들 다 앞서 나가는 듯한 나 혼자 멈춘 듯한 That's so life 어쩔 수 없는 듯한 막연한 불안함 Tell me if you're feeling that 나도 그래 가끔씩 고민 따윈 잠시 던져놔 To the sound of the music 마음속에 소리를 들어봐 원하는 건 do it 그냥 do it Don't stop the music 왜 멈춰 있어 춤추듯 돌아가 Life is a party so 딱히 뭘 안 해도 TikTok TikTok Life is still going on 그저 흘러가 Hey DJ play that song 다음 노래 It's like a music box 걱정은 그만해 오늘은 즐겨봐 잠시라도 Life is still going on 아무튼 흘러가 자 다들 하잖아 괜한지 덤한지도 누가 보면은 금방이라도 세상이 망한 중 균형을 잡아가는 중 헛발쳐 좀만 것뿐 움직임을 모두 쏴 틱틱틱 on 새야를 감아 다시 해도 괜찮아 조금 비틀대다 혼자만의 리듬을 찾아 잠깐 흔들려도 돼 멀리 돌아가도 돼 즐길 수 있으면 돼 결국 행복하면 돼 고민 따윈 잠시 던져놔 To the sound of the music 마음속에 소리를 들어봐 원하는 건 do it 그냥 do it Don't stop the music 왜 멈춰 있어 춤추듯 돌아가 Life is a party so 딱히 뭘 안 해도 TikTok TikTok Life is still going on 그저 흘러가 Hey DJ play that song 다음 노래 It's like a music box 걱정은 그만해 오늘은 즐겨봐 잠시라도 Life is still going on Life's still going on 요즘에 그리 불이 죽어 있어
yeah, yeah, yeah. 어깨 좀 펴라 옆에 내가 있어 oh, yeah. So let's go, let's go. 그 어떤 것도 막지 못해. 언젠가 지나갈 거야 결국에 알게 될 거야 So what you waiting for? 1, 2, 3, 4 Don't stop the music 왜 멈춰 있어 춤추듯 돌아가 Life is a party song 힘을 안 해도 틱톡 틱톡 Life is still going on yeah DJ play the song yeah Like a music box 걱정은 그만해 그는 즐겨봐 잠시라도 Life is still going on Life is still going on My life still goes on Hi.